Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya pada siang hari ini sudah menyempatkan waktu Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan program rencana tindak lanjut saya yang pembelajaran berbasis proyek ini. Ini adalah merupakan tugas dari PKG PJOK saya, dari fasilitator saya, yaitu ditugaskan untuk mensosialisasikan RTL atau rencana tindak lanjut ya pembelajaran berbasis proyek. Saya lanjutkan. Judul RTL saya yang saya ambil adalah ada 3 sebetulnya. Ada boleh memilih, saya di sini memilih pendidikan gerak. Kenapa saya memilih pendidikan gerak? Karena nanti anak-anak itu akan saya tugaskan untuk membuat gerakan senam nantinya. Kemudian di sini adalah gerakan senam apa? Yaitu gerakan senam irama ceria namanya. Nah, kegiatan saya yang saya akan sosialisasikan ini nantinya itu merupakan kegiatan kokurikuler atau yang biasa disebut dengan P5. Karena selama ini kan PJOK belum pernah melaksanakan P5 begitu. Jadi saya berencana untuk mengadakan P5 bagi siswa-siswa saya, yaitu yang kelas 1, 2, dan kelas 3. Latar belakangnya adalah di SDN Kandangan 1 ini setiap hari Jumat ya, di SDN Kandangan 1 ini kan kita sudah terkenal SD Adiwiyata dengan berbagai kegiatannya, dengan berbagai prestasinya, yang setiap Jumat itu kita selalu melaksanakan senam bersama, tetapi yang memimpin itu hanya guru PJOK-nya saja gitu ya, bisa saya, bisa Pak Danang gitu. Nah, mulai dari itu saya juga melihat siswa-siswi kami ini ketika melaksanakan senam bersama di hari Jumat itu, mereka itu sangat antusias gitu. Jadi setelah berdoa langsung menuju ke lapangan, mereka senang mau mengikuti senam. Nah, maka dari itu saya memiliki program yaitu dengan judul Senam Irama Ceria, yang mana hasil dari proyek yang akan mereka buat itu nantinya akan dimuat dalam kegiatan senam bersama di hari Jumat nantinya. Jadi mereka yang akan memimpin senam dengan hasil ciptaan mereka sendiri-sendiri begitu. Sehingga siswa dapat memiliki hasil karya berupa ciptaan senam irama ceria itu tadi. Tujuan program saya adalah program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar bisa menyuarakan kreativitas dan ekspresi mereka melalui gerakan senamnya. Yang kedua, melalui sesi latihan dan kolaborasi, peserta diajak untuk berbagi ide, kemudian mengemukakan pendapat dan merancang berbagai macam koreo. Yang ketiga, peserta didik diberikan pilihan untuk mengeksplorasi berbagai gaya gerakan dan musik yang sesuai dengan preferensi dan minatnya masing-masing. Jadi nanti sesuai keinginan mereka masing-masing. Dan yang keempat adalah melalui pembagian tanggung jawab, siswa-siswi diberdayakan untuk menjadi pemimpin dalam berbagai aspek program, yaitu nanti di senam bersama yang setiap Jumat itu. Mulai dari mengatur latihan, memimpin pemanasan, hingga membimbing rekan-rekan atau teman-temannya yang akan jadi peserta senam pada saat hari Jumat tersebut.
Capaian yang diharapkan melalui program yang saya buat ini adalah program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyuarakan kreativitas dan ekspresi mereka melalui gerakan senam, yaitu yang pertama melalui sesi latihan dan kolaborasi peserta untuk berbagi ide, mengemukakan pendapat dan merancang berbagai koreo yang sudah saya sebutkan tadi. Saya lanjutkan. Struktur program dan mitra dalam Kombel nanti. Kan ini saya kalau punya program tapi kalau saya jalan sendiri juga tidak bisa berjalan nanti. Di sini itu saya nanti akan mengajak anak-anak dalam program P5 tersebut, yaitu di semester 2 nantinya. Kan sekarang semester 1 belum ada program, nanti di semester 2 lah. Latihannya itu paling tidak nanti 2 kali per bulan. Itu latihannya bisa di kelas masing-masing atau bisa di rumah masing-masing. Nanti itu latihannya juga saya pandu ya. Kemudian yang sasarannya adalah siswa kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadwalnya menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kemudian di sini juga membutuhkan kolaborasi antara kelompok belajar sekolah atau KKG yang ada di sekolahan kita ini, KKG Kansas. Kemudian juga butuh kolaborasi bersama wali murid atau orang tua dan para siswa, begitu. Kemudian yang keempat adalah butuhnya adanya dukungan atau sponsorship dari luar misalnya, karena kita nanti juga punya media sosial, mungkin dapat sponsor baju atau sponsor musik yang bisa dibikinkan sehingga anak-anak tidak perlu mencari musik tetapi ada yang membuatkan musik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah aset-aset yang berpengaruh pada program ini. Saya mengambil 4 aset. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia di sini nanti terdiri dari kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian bantuan atau kolaborasi dari para guru SDN Kandangan 1, kemudian siswa dan para wali muridnya. Yang kedua, sosial. Untuk sosial ini adalah yang terdiri dari kombel atau kelompok belajar sekolah di SDN Kandangan 1 beserta komite sekolah. Kemudian untuk yang ketiga, fisiknya adalah sarana dan prasarana di SDN Kandangan 1 yang terdiri dari sound system, ruangan kelas, dan media sosial nantinya. Jadi nanti hasilnya itu juga akan publish di media sosialnya SDN Kandangan 1. Kemudian yang keempat adalah finansial. Di sini mungkin membutuhkan pendanaan gitu ya dari dana BOS atau Bobda SDN Kandangan 1 Surabaya. Rencana evaluasinya nanti adalah pihak yang akan terlibat dalam evaluasi itu adalah siswa kelas 1, 2, 3, kemudian staf yang terlibat pada program saya nantinya, kemudian anggota dari Kombel SDN Kandangan 1. Alat pengumpulan data yang akan saya gunakan nanti adalah berupa wawancara terstruktur kepada peserta didik atau siswa, kemudian kepada staf dan anggota komunitas kita. Yang kedua, survei untuk pengumpulan data dalam jumlah besar, dan yang ketiga adalah refleksi peserta didik melalui jurnal atau tulisan reflektif mereka. Jadi setelah mereka menghasilkan karya tadi, anak-anak akan saya suruh merefleksikan program yang sudah mereka lalui tersebut. Nah, di sini program itu tidak bisa berjalan dengan mulus ya, pasti akan ada tantangan-tantangannya. Tantangannya nanti mungkin adalah kesulitan dalam pengelolaan waktu. Nanti mungkin bisa ada solusi seperti latihan pada jam-jam yang tidak bertabrakan dengan jadwal pelajaran, dan latihannya mungkin bisa di rumah gitu. Kemudian yang kedua, keterampilan motorik siswa yang masih standar atau belum sempurna karena mereka masih tergolong kelas rendah atau kelas kecil gitu ya, dan pengetahuannya mungkin masih terbatas antara senam ritmik itu yang bagaimana gitu ya. Solusinya mungkin bisa memanfaatkan sumber daya online, anak-anak bisa lihat YouTube, bisa lihat jurnal di Google dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, keterbatasan dana, solusi bermitra dengan sponsor lokal, serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih kreatif. Nah, ini mungkin karena adanya nggak mau berpikir panjang gitu, jadi anak-anak ada keterhambatan dalam membuat koreografi senamnya tersebut. Terima kasih sudah mau mendengarkan Bapak Ibu. Presentasi saya sampai sini dulu. Mungkin dari Bapak Ibu guru mau bertukar pikiran dalam program yang akan saya buat di semester 2 nantinya. Monggo silakan. Iya, monggo Bu Dwi. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Mira atas penjelasannya. Saya mau bertanya, senam ini kan untuk kelas 1, 2, 3. Gerakannya itu dari Bu Mira, apa koreo mereka sendiri-sendiri? Gitu aja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Dwi, langsung saya jawab saja ya. Jadi nanti ini anak-anak itu membuat gerakan sendiri, begitu, disesuaikan dengan kemampuannya anak-anak. Supaya apa? Supaya teman-temannya juga gampang mengikuti. Kalau koreonya dari saya mungkin tidak sesuai dengan usia mereka, tapi kalau anak-anak yang membuat mungkin bisa disesuaikan. Dan anak-anak juga bisa meningkatkan kreativitas dari membuat koreo sendiri tersebut, begitu. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Oh, Bu Jum, monggo silakan Bu Jum. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya. Rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Mira memang sudah bagus ya. Saya tertarik sekali. Cuman yang saya pikirkan untuk anak usia kelas 1, Bu Mira. Untuk merancang koreo itu sepertinya kesulitan. Kalau menurut saya, apa enggak sebaiknya diberi contoh, kemudian anak-anak mengembangkan sendiri gitu loh. Jadi kalau pure lepas mereka merancang sendiri, saya yakin mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Ya, itu masukan buat saya. Mungkin Bu Mira memberikan petunjuk yang lain yang mungkin lebih paham tentang ini. Terima kasih. Boleh saya masukkan? Boleh Bu, boleh. Baik, saya mau menjawab ya, mungkin membantu Bu Mira dalam menjawab tentang pertanyaannya dari Bu Jum. Kalau kelas 1 memang anaknya masih butuh pendampingan gitu ya, butuh pendampingan untuk melakukan sesuatu. Apalagi ini adalah menciptakan gerak gitu. Tetapi saat kita itu bertemu dengan anak yang memang sudah mempunyai minat, mempunyai bakat, kita bahkan tidak bisa memprediksi, berpikir anak ini akan menciptakan gerak yang seperti apa gitu. Ternyata banyak sekali di media sosial yang mungkin pernah kita lihat seperti TikTok, ya, itu anak-anak sudah lincah sekali saat mereka memperagakan gerakan yang banyak sekali sudah ada contohnya, gerakan yang lain, namun mereka juga bisa membuat gerakan sendiri. Itu adalah contoh, itu jawaban untuk Bu Jum. Saya menyambung pertanyaan, boleh Bu Mira? Oke. Yang saya tanyakan, bagaimana cara memotivasi, sedangkan ini adalah menciptakan gerak untuk anak yang mempunyai minat dan bakat. Bagaimana saat kita ditemukan pada siswa yang tidak memiliki minat, tidak memiliki bakat, apakah akan terhenti di situ? Anak ini tidak bisa mengembangkan potensinya untuk menciptakan gerak itu. Bagaimana cara memotivasi siswa yang tidak memiliki minat dan bakat dalam senam irama ceria? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jum dan Bu Vivi atas pertanyaan dan sarannya. Saya menyambung kembali
Bu Jum tadi sudah terjawab nggih dari Bu Vivi ya. Boleh saya tambah sedikit. Memang anak-anak kelas 1 itu cara berpikirnya memang tidak bisa terlalu jauh. Nanti pasti akan saya ajarkan terlebih dahulu Bu Jum gitu ya. Jadi tidak langsung dilepas. Iya. Jadi diajarkan terlebih dahulu, kemudian nanti baru diinstruksi, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Butuh kolaborasi antara orang tua tadi, guru kelas juga. Jadi gitu. Makanya tadi saya sebutkan ada kolaborasi itu tadi Bu, gitu. Supaya anak-anak bisa didampingi. Kemudian dari Bu Vivi menjawab pertanyaan dari Bu Vivi untuk memotivasi anak-anak yang minat dan bakatnya sedikit gitu ya, atau tidak berminat pada saat itu, mungkin kita bisa memberikan arahan-arahan kepada anak-anak, atau kita lebih sering mengajak anak-anak untuk maju ke depan gitu. Misalkan ketika senam Jumat bersama, anak-anak bisa kita suruh memimpin satu persatu ataupun berkelompok. Kalau mungkin satu persatu mungkin ada rasa malu, nggak pede gitu ya, nanti dengan temannya saya mendampingi di belakangnya atau di bawah begitu, sehingga rasa percaya dirinya itu tumbuh dan muncul gitu. Jadi nanti kalau ada tugas seperti yang saya proyekkan barusan ini, nanti insya Allah bisa membantu anak-anak meningkatkan kreativitasnya mereka begitu. Ngoten nggih Bu Vivi? Ada lagi teman-teman? Sampun, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga proyek yang saya paparkan ini bisa terrealisasi nanti di semester 2 gitu. Baik, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.